Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita Pelita.hati 207 yang tentunya akan selalu menyapa kalian di setiap aktivitas kalian. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Dan juga tentunya Pelita.hati 207 selalu akan mengingatkan kalian yang mungkin lagi nggak enak badan, tetap istirahat dengan tenang, yang mungkin lagi melakukan self healing. Dan apa itu self healing nanti juga kita akan bahas di video berikutnya. Lalu kemudian bagi kalian yang sudah like, komen, dan juga subscribe, kita ucapkan terima kasih banyak karena bagaimanapun pengaruh kalian sangat besar untuk membesarkan channel ini juga gitu. Dan bagi kalian yang sudah subscribe tentunya dan bagi kalian yang belum subscribe, tentunya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya kalian bisa pencet juga bel notifikasi untuk bisa mendapatkan video-video terbaru dari kita dan supaya kalian lebih up to date dengan perkembangan yang terjadi di Pelita.hati 207. Sebelumnya saya akan mencerita bahwa Pelita.hati 207 adalah salah satu channel YouTube di mana akan membahas semua pertanyaan yang semua pertanyaan yang abstrak yang yang jadi kebelit ngomong nih. Semua pertanyaan yang absolut seperti itu. Kok absolut sih? Apa sih bahasanya? Yang abstrak. Dan tentunya yang akan menjadikan wawasan kalian juga meningkat. Absolut. Apa sih namanya? Tolong koreksi teman-teman ya, karena ini dadakan banget untuk membahas hal ini. Absurd, absurd ya kalau nggak salah. Dan sesuai dengan judul, pembahasannya adalah menikah itu pokoknya harus jauh dari mertua, seperti itu. Nah, Kak, bagaimana kalau pernikahan? Saya nih mau nikah nih di bulan ini. Sementara kita belum punya rumah dan kita belum punya dana yang cukup untuk pisah dari orang tua seperti itu. Dan bagaimana kalau kita tuh gabung dulu dengan mertua gitu? Sementara kan kita khawatir banget adanya keributan, adanya hal-hal yang memang menimbulkan nanti diri kita menjadi orang yang mungkin sensitif gitu kan, pekewoh kalau bahasa orang Jawanya, atau henteu enakan begitu ya kalau kata orang Sundanya. Dan masih banyak lagi problem-problem yang akan kita hadapi kalau kita nanti gabung dengan mertua. Sementara kan banyak banget nih yang menyarankan apapun yang terjadi, baik itu ngontrak, ngutang, lebih baik pisah dulu deh sama mertua gitu kan. Khawatir terjadi percekcokan atau sesuatu yang tidak diinginkan pada saat kita menikah dan kita langsung tinggal bersama mertua seperti itu. Nah teman-teman, sebelum kita akan bahas jauh mengenai hal itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu nih bahwasanya pernikahan itu tidak semata-mata dibangun di atas cinta doang, tetapi bagaimana suami istri juga harus melibatkan komitmen di dalamnya. Bagaimana harus pada saat ada permasalahan hidup harus dipikirkan dampak buruknya pada saat mungkin saya harus bicara ya sekarang. Mungkin ada beberapa waktu ataupun part tertentu yang memang tidak dulu bicara deh. Dan kalian bisa cek di channel YouTube yang lain ataupun googling bagaimana membentuk keluarga yang harmonis itu sendiri pada saat kalian rumah tangga seperti itu. Tapi karena pembahasan rumah tangga yang harmonis itu tidak dibahas di sini atau belum ya dibahas di sini, maka poin yang akan Pelita.hati 207 bahas adalah bagaimana kalau kita menikah lalu kemudian kita punya problem di mana kita belum dulu nih pisah dengan mertua, apakah itu baik atau tidak. Nah, teman-teman, semua itu tergantung pada keadaan dari orang yang menikah itu sendiri. Banyak kok teman-teman saya yang menikah, teman-teman dari teman-teman kita juga yang menikah yang masih bergabung dengan mertua dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 tahun. Kemudian aman-aman aja dan tidak ada petaka di dalamnya, karena bagaimanapun watak dasar seseorang juga
kalau memang pada dasarnya baik, ya tidak akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti itu. Tapi kalaupun memang dari perilaku serta watak serta sifat orang yang menikah ini sudah menimbulkan petaka, banyak konflik, banyak drama seperti itu, ya tentu ini juga akan memicu perdebatan sendiri di kalangan rumah tangga. Jadi rumah tangga tanpa mertua pun akan mengalami berbagai macam persoalan nih teman-teman, apalagi rumah tangga yang sudah gabung dengan mertua. Jadi masalahnya pasti double, ada double secara internal, tapi mereka sama-sama internal ya. Internal suami menghadapi istri, internal dari suami harus menghadapi mertua. Itu juga problem tersendiri. Tapi banyak juga ya teman-teman saya juga yang sedikit banyaknya ribut juga pada saat dengan mertua, dengan gabung atau tidak gabung seperti itu. Jadi ini tergantung kepada sifat dan keadaan dari setiap yang sudah rumah tangga pada saat mereka menjalankan hubungan pernikahan itu sendiri, teman-teman. Nah, pertanyaannya lebih kepada begini, bagaimana sih caranya bagi teman-teman kita ataupun orang-orang yang belum mampu pisah dengan mertua karena atas dasar mungkin belum mampu, kerjaannya mungkin masih dekat dengan rumah mertua, terus kemudian masih banyak urusan-urusan yang belum bisa pisah dari mertua. Of course, especially di sini permasalahannya adalah ekonomi seperti itu. Nah, bagaimana sih tipsnya bisa survive dari omongan mertua dan lain sebagainya? Teman-teman, mertua itu adalah orang tua dari istri kita. Kita di sini adalah orang yang sudah menikah ya, gitu. Mertua sendiri adalah kedudukannya harus kita samakan dengan orang tua dari orang tua kita sendiri seperti itu. Jadi apapun bawelannya, apapun kritikannya, maka tentunya kita harus membedakan di sini nih. Dalam satu poin ini kita harus membedakan. Membedakannya adalah kalau dengan orang tua sendiri mungkin agak ngebantah dikit gitu ya, meskipun itu durhaka, nggak boleh. Tetapi keseganan itu tuh jadi turun karena orang tua sendiri. Sama juga dengan marahin anak orang dengan marahin anak sendiri, itu satu hal yang berbeda. Nah, membantah mertua dengan membantah orang tua sendiri itu juga dua hal yang berbeda loh. Perasaannya juga berbeda. Maka kalian harus bisa menahan dan ngerem bagaimana perbedaan itu juga mesti ada, tetapi kalian harus juga mengerem dengan perbedaan-perbedaan yang ada seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kalian memiliki sifat dan watak yang elegan, yang sopan, mungkin ini bisa ketolong ya. Kenapa? Karena bagaimanapun orang yang sopan, orang yang elegan, orang yang baik, orang yang berbudi luhur, orang yang punya akhlak yang mulia, dia dimanapun ditempatkan, dia akan menjadi pribadinya yang menyenangkan gitu. Jadi basically semua itu tergantung dari pribadi kalian. Yang kedua adalah pribadinya memang kurang baik, ingin menghindari percekcokan, ingin menghindari obrolan-obrolan yang akan memicu terjadinya omongan ataupun gunjingan. Lebih enaknya adalah banyak sekali yang harus kalian lakukan aktivitasnya di luar. Misal kerja pagi, pulangnya sore. Kerja sekitaran jam 8, kalian juga pulangnya jam 5-an sore. Itu menunjukkan bahwa kalian lebih banyak menjalankan aktivitasnya di luar ruangan seperti itu. Jadi sehingganya tidak begitu banyak perilaku-perilaku buruk yang ketahuan oleh mertua kalian. Kalian yang di sini memang lebih enaknya laki-laki, tapi bagaimana jika mertua jika posisinya adalah perempuan? Nah, jika posisinya adalah perempuan, lebih enaknya adalah kalian harus lebih banyak melakukan aktivitas tentu di dalam ruangan ya, beberes, nyuci dan lain sebagainya. Tapi ada begitu banyak kok rumah tangga yang mantu dengan mertuanya udah klop seperti anak dengan orang tua, itu sudah banyak banget kok. Kalau memang sudah terjadi kecocokan itu memang seperti anak dan orang tua. Jadi tidak selamanya ya teman-teman mantu dan mertua itu ribut karena dalam satu tempat itu juga tidak semuanya, karena tergantung dari penyikapan dan dari kecocokan mantu dan mertua itu sendiri gitu. Mantu dan mertua kalaupun memang
kebanyakan drama dan kebanyakan terjadi percekcokan di antara mereka, meskipun pisah pun pasti malas angkat telepon, malas balas chatting, gunjing sana sini dan lain sebagainya. Jadi balik lagi, itu tergantung dari posisi kalian dan tergantung dari bagaimana kalian menyikapi dengan baik suatu persoalan hidup. Bukan lebih baik mana kita ngontrak ataupun pisah dengan orang tua, atau kita ngontrak pisah dengan mertua, atau kita gabung dengan mertua, lebih baik mana. Ya balik lagi, kita tidak bisa mendefinisikan lebih baik yang mana, karena segala sesuatu tergantung dari kebutuhan, dan segala sesuatu tergantung dari bagaimana kalian bisa menyikapi suatu persoalan hidup yang abstrak itu tadi. Yang saya tadi salah nyebut di awal, absurd ya atau apa itu, tolong koreksi saya jika saya salah dalam penyebutan absurd itu ya. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa kita sampaikan mengenai lebih baik mana kita pisah dengan mertua atau kita gabung dengan mertua juga nggak apa-apa. Ya balik lagi, itu perspektifnya kepada kalian, kalian yang menjalani. Dan jika yang punya sifat dan sikapnya agak cuekan, marahan, lebih baik pisah sih, seperti itu. Nah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah subscribe. Tentunya saya ucapkan dan kita ucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Dan akhir kata, kita dari Pelita.hati207 pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.